Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami.
إن الكبائر في الغفران كالأمل ولن يدرك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السادة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا ورب أرواحنا بإذن يقضي بالخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإنالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai illa in qara'ah ya Bu ya. Bacaannya kitab fiqih Ushul Karim, bacaannya sampai kalimat illa in qara'al fatihata awis suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa in qara'a al-fatihata awis surata fi ghairi mahallil qiraati karruku'i wa julusi at-tashahhudi aw tashahhada at-tashahhuda al-awwala awil akhira fi ghairi mahallihi qal-qiyami wal julusi bainas sajdataini aw shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi karruku'i fayasjudu lidhalika wa illam yabtul amduhu wa huwa mustasna min qaidati ma la yubtilu amduhu la sujuda li sahwihi sawa'un fa'alahu sahwan aw 'amdan litarkihi at-tahaffuza al-ma'mura bihi fi jami'i as-salati fardan wa naflan amran muakkadan kata'kidi at-tashahhudi al-awwali fahuwa wa illam yakun ba'dan haqiqatan yushabbihu al-ba'da wa alayhi fayasjudu litarki al-ba'di wa shabbahahu na'am law qara'a as-surata qabla al-fatihati aw shalla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla at-tashahhudi lam yasjud li anna kullan fi mahallihi fil jumlati wa nuqila ba'du ma dhukira kanakli wa naqlu ba'di ma dhukira kanakli kullihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pengajian tentang sujud sahwi ya Bu ya di kitab fiqih kitab Ushul Karim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan illa kecuali in qara'a al-fatihata awis surata, jika ada orang yang membaca surah al-fatihah
atau membaca surah setelah Al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraati, pada tempat yang bukan membaca surah Al-Fatihah, juga bukan pada tempat untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Contohnya di mana? Karruku'i wa julusit tasyahudi, seperti waktu ruku dan seperti waktu duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ada orang dia kelupaan atau sengaja ngajar, pas waktu ruku dibaca apa dulu? Fatihah. Atau waktu dia tasyahud awal tasyahud akhir baca surah, ya Bu ya. Mau kelupaan atau kesengajaan, pas lagi ruku dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya bukan bodoh, tempatnya bukan tempatnya. Tempatnya ruku, baca tasbih ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini ada orang lagi sembahyang fardu atau yang sunnah, kemudian dia sengaja atau kelupaan dibaca Al-Fatihah bukan di tempatnya, dibaca surah setelah Al-Fatihah juga bukan di tempatnya. Waktu dia tasyahud awal atau tasyahud akhir, ini orang baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu bukan tempat untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Nah, ada orang yang demikian, sholatnya nggak batal ya, sholatnya dia nggak batal, tetapi sebelum dia salam ada kesunahan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Ingetin ya Bu ya. Ibu suka begitu nggak Bu? Kadang-kadang ya Bu ya, lagi banyak pikiran, pas ibu ruku baca Fatihah ya Bu ya, sampai habis ngeh-ngeh ibu dikelar, kok baca Fatihah. Nah, ibu sudah ngerti, ibu sudah tahu. Nah, sekalipun sholat ibu tidak batal ya Bu ya, sholat ibu dihukumkan tidak batal, tapi ada kesunahan, bukan wajib ya Bu ya, ada kesunahan, sunnah bagi ibu sebelum ibu mengucapkan salam untuk melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Contoh lagi misalnya pada waktu maghrib rakaat yang ketiga, waktu maghrib rakaat yang ketiga, pas lempengan tempat tasyahud akhir, ibu nggak baca tasyahud akhir, ibu sengaja atau kelupaan, ibu baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat ibu batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Nggak batal. Salat ibu tetap sah, nggak batal. Tapi nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Au tasyahhada at-tasyahhudal awwala awil akhirah fi ghairi mahallihi, atau ada orang yang baca tasyahud awal atau tasyahud akhir dia baca bukan pada tempatnya. Contohnya kal qiyami, seperti waktu berdiri, wal julusi bainas sajdataini, seperti duduk di antara dua sujud. Ada orang sholat dia baca tasyahud awal atau tasyahud akhir bukan dia baca Bu, bukan tempatnya. Tadi contohnya lagi berdiri kan seharusnya baca apa Bu?
Al-Fatihah dengan surah. Pas lagi berdiri dia baca tasyahud, at-tahiyyatul, ya Bu ya, mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat dia dihukumkan batal enggak Bu? Batal enggak Bu? Enggak batal. Tetapi itu orang disunnahkan sebelum dia mengucapkan salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi bila ada orang yang baca Al-Fatihah, baca surah bukan di tempatnya, atau yang kedua ada orang yang baca tasyahud awal, tasyahud akhir juga sama bukan di tempatnya, atau yang ketiga au shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau ada orang yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi, bukan di tempatnya. Contohnya di mana? Karruku'i, seperti waktu dia ruku. Pas dia ruku bukan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dia malah baca selawat Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat dia dihukumkan batal kan Bu? Enggak batal salatnya. Salatnya sah, enggak batal. Tetapi jangan lupa ya Bu, ini orang disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan sebelum dia mengucapkan salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Ada 3 kasus, ada 3 masalah. Yang pertama, ada orang baca Fatihah atau surah bukan di tempatnya. Yang kedua, ada orang baca tasyahud awal atau akhir bukan di tempatnya. Yang ketiga, ada orang yang baca selawat kepada Rasulullah SAW bukan di tempatnya. Maka sholat orang tadi dihukumkan sah dan tidak batal, ya Bu ya. Tetapi jangan lupa itu orang disunnahkan sebelum dia mengucapkan salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Fayasjudu lidzalika, maka itu orang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab hal 3 tersebut di atas ya Bu ya. Kalau sudah dia baca Fatihah atau surah bukan di tempatnya, kalau dia sudah baca tasyahud awal akhir bukan di tempatnya, kalau dia sudah baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan di tempatnya, maka itu orang sholatnya tidak batal sah. Tetapi sebelum dia mengucapkan salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Wa illam yabtul amduhu, sekalipun nggak batal bila sengaja. Sengaja misalnya ibu baca Fatihah waktu ibu ruku, nggak batal. Ibu baca tasyahud akhir waktu ibu diri, nggak batal ya Bu ya. Nggak batal sekalipun sengaja hal tadi dibacanya bukan di tempatnya. Wa huwa mustasnan min qaidati ma la yubtilu amduhu la sujuda li sahwihi. Ini adalah pengecualian dari kaidah sesuatu yang tidak membatalkan kesengajaannya maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? 3 hal tadi tersebut di atas bila dilakukan sengaja atau kelupaan maka pada hukum agama sholatnya dihukumkan tetap sah, tetapi itu orang sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sawa'un fa'alahu sahwan aw amdan, baik itu orang melakukannya kelupaan atau sengaja-ngaja. Mau ibu kelupaan
atau ibu sengaja baca Fatihah waktu ibu misalnya sujud, nggak batal ya Bu ya. Tetapi sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ibu sengaja baca tasyahud awal atau akhir waktu ibu diri, waktu ibu ruku, sholat ibu tetap sah, nggak batal ya Bu ya. Tetapi ibu disunnahkan sebelum ibu mengucapkan salam untuk melakukan sujud sahwi. Alhasil kerjaan 3 tersebut di atas tadi yang ulama contohkan, bila terjadi ibu lakukan ya Bu ya. Tadi pertama apa Bu? Baca Fatihah atau surah bukan di tempatnya. Yang kedua, baca tasyahud awal atau akhir bukan di tempatnya. Yang ketiga, mengucapkan kepada Rasulullah salawat bukan juga di tempatnya. 3 hal tadi bila ibu kerjakan, sholat ibu dihukumkan tetap sah ya Bu ya. Mau sengaja, mau kelupaan, sholatnya dihukumkan tetap sah. Tetapi disunnahkan bagi ibu sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Kenapa demikian? Kok sholatnya dihukumkan sah dan tidak batal, kemudian disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi sekalipun sengaja atau kelupaan? Litarkihi at-tahaffuzul ma'mura bihi fi jami'is salati. Karena orang tersebut telah meninggalkan penjagaan yang diperintahkan dengannya pada semua sholatnya. Artinya sholat ibu mesti konsen dari waktu ibu mengucapin Allahu Akbar sampai ibu mengucapkan apa Bu? Salam ya Bu ya. Nah misalnya ibu kelupaan, ibu lagi ada pikiran ya Bu ya, pas ibu lagi sembahyang, waktu sampai ruku, ibu baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat ibu dihukumkan tidak batal, tetap sah. Tetapi ibu sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Jadi yang diperintahkan menjaga hal yang diperintahkan oleh Allah pada semua sholat yang sedang dikerjakan. Fardhan wa naflan, baik sholat yang fardu atau sholat yang sunnah. Amran muakkadan, perintah yang sifatnya takkid, yang muakkad, yang diperkuat, yang Nabi gak pernah tinggalin ya Bu ya. Ada sunnah muakkadah ya Bu ya, ada sunnah ghair muakkadah. Kalau dibilang sunnah muakkadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan ini sunnah, namanya sunnah muakkadah. Contohnya apa sunnah muakkadah? Kata'kidit tasyahudil awwali, seperti kesunnahan yang kuat dari membaca tasyahud awal. Nabi nggak pernah ninggalin ya Bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meninggalkan membaca tasyahud awal pada sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Maghrib rakaat kedua, Isya rakaat kedua, Zuhur rakaat kedua, Asar rakaat kedua ya Bu ya. Nama sunnahnya sunnah muakkadah. Bagaimana pengertian sunnah muakkadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut. Ya Bu ya. Fahuwa, maka dia tasyahud awal, wa illam yakun ba'dan haqiqatan, sekalipun dia bukan sunnah ba'd secara hakikatnya, yushabbihul ba'da, maka ini seperti dia menyerupai sunnah ba'd. Sunnah ba'd contohnya baca qunut ya Bu ya. Contohnya baca qunut. Dia sekalipun bukan sebagian dari sholat,
tapi dia menyerupai sebagiannya Bu ya. Sekalipun sunnah membaca tasyahud awal ini bukan termasuk sebagian sholat, tetapi dia menyerupai sebagian sholat, maka ini disebut sebagai sunnah abad ya Bu ya. Kayak baca tasyahud awal, kemudian baca doa apa Bu? Doa kunut, itu semua disebut sebagai sunnah abad. Manakala ibu tinggalkan sengaja atau kelupaan, maka sholatnya tetap dihukumkan sah, tetapi sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Wa alaihi, dan atasnya, fayasjudu litarkil ba'di wa shibhihi, maka seseorang disunnahkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abad dan yang serupa dengan sunnah abad. Jelas ya Bu ya. Jadi manakala tadi ibu membaca Fatihah atau baca surah bukan di tempatnya. Yang kedua tadi apa Bu? Baca tasyahud awal atau akhir bukan di tempatnya. Yang ketiga, baca selawat kepada Rasulullah SAW bukan di tempatnya, sengaja atau kelupaan, maka sholat ibu dihukumkan sah, tidak batal, tetapi disunnahkan sebelum ibu salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya? Naam, akan tetapi ibu kalau ketemu kalimat naam di kitab-kitab para ulama artinya bukan iya ya Bu ya. Kalau ibu ketemu kalimat naam di kitab-kitab para ulama artinya bukan iya, tetapi artinya akan tetapi. Naam, akan tetapi, lau qara'a as-surata qabla al-Fatihati, kalau seandainya ada orang yang baca surah sebelum baca Fatihah, au sallan 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla tasyahhudi, atau ada orang yang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia baca tasyahud, lam yasjud, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ibu sholat, kemudian ibu baca duluan surah sebelum Fatihah ya Bu ya. Ibu lagi sholat Bu nih, ibu baca duluan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca apa Bu? Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Atau contoh yang kedua, ibu baca selawat duluan baru baca tasyahud awal. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat ibu dihukumkan tidak batal, tetapi ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Li'anna kullan fi mahallihi fil jumlati, karena setiap satu daripada keduanya pada tempatnya secara keseluruhan. Kan dua-duanya di tempatnya Bu ya. Baca surah tempatnya waktu diri ya Bu ya. Cuma kan sunnahnya baca Fatihah selesai baru sunnah baca apa Bu? Surah. Ini ada orang dibalik, dibaca surah dulu baru baca Fatihah ya Bu. Kemudian yang kedua seharusnya tasyahud awal dulu yang
dibaca, baru baca salawat. Ada orang ngebalik, baca salawat dulu, baru baca tasyahud awal. Salatnya dihukumkan sah, tidak batal, tetapi ini orang tidak disunnahkan ya Bu ya. Ini orang tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian tadi? Karena tempatnya tempat yang sama ya Bu ya, bukan di luar tempatnya. Jelas ya Bu ya? Kalau tadi di luar apa Bu? Di luar tempatnya tadi. Selawatnya dibaca di ruku, di luar tempatnya. Tasyahud awal dibaca waktu diri, di luar tempatnya. Kalau yang sekarang ini dua-duanya pada tempatnya, makanya tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa naqlu ba'dhi ma dzukira kana kali kullihi. Memindahkan sebagian yang disebutkan seperti memindahkan seluruhnya. Jelas ya Bu ya? Bu jangan lupa besok hari Sabtu ya Bu ya. Hari Sabtu insyaallah kita puasa Tasu'a ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya. Sabtu akan datang kita puasa apa Bu? Tasu'a. Kemudian hari Ahadnya, hari Minggunya Ibu disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura. Ingetin ya Bu ya. Ibu bilangin suami ibu, anak ibu, mantu ibu, hidupkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabtu besok kita insyaallah puasa Tasu'a. Kemudian hari Ahadnya, hari Minggunya kita puasa hari Asyura. Di hari Asyura, ibu ada kesunnahan yang paling gampang aja ya Bu ya. Kesunnahan yang pertama, di samping ibu puasa tadi, ibu sunnah sedekah ya Bu ya. Sedekah kepada siapa? Di antaranya anak-anak yatim ya Bu ya. Anak yatim itu siapa? Anak kecil yang belum menginjak usia akil baligh. Ngerti ya Bu ya? Dia ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, dan dia belum menginjak usia balik. TK ya Bu ya, masih TK, masih SD kelas 4 ya Bu ya, kelas 5, masih kecil ya Bu ya, laki perempuan, ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, dia masih kecil, dialah yang disebut sebagai yatim. Nah ibu di hari Asyura, sunnah yang pertama, ibu sunnah usap rambut anak yatim, sekalipun ibu sekalian ibu memberikan itu hadiah uang atau yang lainnya kepada anak yatim tadi. Cara ngusapnya bagaimana? Cara ngusapnya dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan disunnahkan diusap dari bagian belakang ya Bu ya. Ibu jangan usap kepala anak yatim dari bagian belakang rambut dia ya Bu ya. Jalanin tangan ibu sampai ke bagian depan ya Bu ya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan angkat setiap helai rambut yang mengenai tangan orang yang mengusap. Allah angkat 1 derajat, 1 tingkatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang mengusap kepala anak yatim tadi. Jelas ya Bu ya. Jadi Sabtu besok ibu puasa Tasu'a. Hari Ahadnya ibu puasa Asyura. Di hari Asyura kesunnahan yang pertama, ibu sunnah usap kepala anak yatim. Tadi caranya Bu ya, dari bagian mana Bu? Bagian belakang kepala anak yatim, jalanin tangan ibu ke bagian depan itu kepala anak yatim, kemudian kasih duit ya Bu ya, kasih hadiah untuk itu anak yatim. Kemudian sunnah yang berikutnya, ibu disunnahkan baca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di hari Asyura ya Bu ya, ibu baca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa
wa ni'man nasir. Berapa kali bacanya? Dibaca sebanyak 70 kali ya Bu ya. Di hari Asyura, hari Ahadnya, di samping ibu puasa, kemudian ibu kasih hadiah untuk anak-anak yatim, usap kepala anak-anak yatim, ibu juga disunnahkan baca kalimat tadi ya Bu ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu baca sebanyak 70 kali. Kata para ulama, orang yang baca kalimat tadi di hari Asyura, maka Allah akan cegah bagi yang membacanya kejahatan, keburukan yang terjadi pada hari Asyura. Yang terakhir Bu, di antaranya, ibu ingetin suami ibu bahwasanya di hari Asyura, hari Ahadnya, bilangin Pak, Ayah, Bapak, Papi, hari Ahad besok uang belanja ibu didobelin ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, diingetin suami ibu ya Bu ya. Uang belanja ibu diapain Bu? Didobelin. Sehari doang ya Bu ya. Sehari hari Ahad doang. Uang belanja ibu didobelin. Yang kedua, uang anak-anak jajan ibu, jajan anak-anak ibu juga disunnahkan didobelin. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa ala iyalih yauma Asyura wassa Allah alaihi fi sanati kulliha. Orang yang meluaskan rezeki anaknya, istrinya pada hari Asyura, akan Allah luaskan rezeki itu orang sepanjang tahun itu. Ini sudah diamalkan oleh siapa? Oleh di antaranya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku sudah mengamalkannya bertahun-tahun, fawajadtuhu sahihan, maka aku mendapatkannya benar apa yang Nabi sampaikan. Jadi ibu tolong sampaikan ke suami ibu ya Bu ya. Bang, Papa, Papi, Ayah, Bapak, nanti pada hari Ahad besok, di samping kita puasa, kemudian usap kepala anak yatim, kemudian tadi apa Bu? Kasih hadiah anak yatim, kemudian baca kalimat tadi apa Bu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ingetin suami ibu, uang belanja ibu diapain Bu? Didobelin. Juga uang jajan anak-anak ibu didobelin. Amalin ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana wa tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlahu wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi aidada dasis suhbi walhamdulillahi fil bala'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanaka
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.